kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, Bapak Ibu sekalian, kembali kita dipertemukan dalam doa pagi kita sebelum kita melakukan aktivitas kita. Kita masuk dalam doa pagi kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini karena Tuhan terus menjaga melindungi hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami mulai aktivitas kami dan juga memanjatkan doa-doa kami. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan bagi kita pagi hari ini dari Roma pasal 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Demikian firman Tuhan dengan tema jangan serupa dengan dunia. Tapi saudara, Tuhan Yesus telah memisahkan kita dari dunia ini, tentu bukan dalam pengertian harafiah. Memisahkan kita dari dunia ini artinya kita memiliki pola hidup surgawi, pola hidup iman yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Itu yang membuat kita berbeda dengan dunia ini. Ya. Dalam banyak hal bisa kita sama dengan orang-orang dunia ini yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan kita menjadikan satu perbedaan dari segi materi antara orang percaya kepada Yesus dan juga yang tidak. Karena di situ kita sama.
Kita sama-sama mendapatkan sinar matahari. Kita sama-sama mendapatkan hujan. Bahkan pergantian musim kita rasakan bersama-sama. Cuman ada yang membedakannya dengan dunia ini. Bagaimana cara kita mensyukuri berkat Tuhan dalam sekecil apapun, itu berbeda dengan dunia. Dunia melihat bahwa perjalanan hidup ini adalah natural. Tapi bagi kita pengikut Kristus, perjalanan hidup ini adalah anugerah dan penyertaan Tuhan. Ketika dunia memandang satu musibah, itu adalah kutukan karena dosa. Tapi ketika kita melihat musibah, itu adalah ujian iman. Nah, inilah perbedaan-perbedaan yang dimaksud oleh firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Bagaimana cara kita mensyukuri apa yang kita punya, dan bagaimana tata cara kita untuk mendapatkan berkat dengan mencukupkan apa yang ada pada kita, bukan dengan cara mencuri, bukan dengan cara hal yang lain. Kita mencari nafkah untuk mencukupkan diri, ya. Tapi bagi dunia mencari nafkah untuk memperkaya diri. Inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana kita membedakan diri kita dengan dunia ini. Ya, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Pola-pola dunia harus kita tinggalkan. Balas membalas, itu harus kita tinggalkan. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah. Artinya ada niat dalam diri kita yang kuat untuk mengalami perubahan, supaya hidup duniawi kita perlahan-lahan kita lepaskan, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika kita berubah, otomatis kita akan dapat membedakan mana kehendak Bapa, mana yang baik dan berkenan kepadanya. Ketika kita sudah berubah dalam pembaruan budi, berbeda dengan dunia ini dalam semua sikap kita, pemikiran, tingkah laku, ucapan, ya, maka kita akan terus cenderung melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Fokus kita akan terus melakukan, gaya hidup kita akan menjadi gaya hidup melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Jika kita sudah mengalami perubahan, jika kita tidak sama lagi dengan dunia ini, maka hidup kita hanyalah memikirkan apa saja yang berkenan kepada Tuhan, perkataan apa yang berkenan kepada Tuhan, pemikiran apa yang berkenan kepada Tuhan, tingkah laku apa yang berkenan kepada Tuhan. Inilah yang menjadi sikap kita setiap hari jika kita tidak lagi serupa dengan dunia. Jika kita sudah berubah dari kehidupan kita yang lama, maka fokus kita adalah hal-hal yang berkenan kepada Allah. Selamat melakukan dan memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Demikian Tuhan menginginkan kehidupan dari kita. Tuhan Yesus berkati. Sebelum kita masuk dalam doa, mari kita puji Tuhan bagaikan bejana. Ketika kita siap untuk dibentuk Tuhan, kita dibentuk melalui pengorbanannya, maka mari kita ikuti perintah Tuhan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku
pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena berkat-Mu tercurah bagi kami melalui nafas kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Dan kami juga berjuang untuk merubah kehidupan kami, merubah tata cara kami, merubah cara berpikir kami yang tidak berkenan kepadamu selama ini. Ya Bapa di surga, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu yang berkuasa mengendalikan kehidupan kami. Ya Bapa, kami akan masuk dalam doa kami, kiranya Tuhan menyentengkan telinga-Mu untuk permohonan-permohonan kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang akan berangkat dan juga tinggal di rumah hari ini. Dalam aktivitas mereka, Tuhanlah yang memberkati. Kami berdoa ya Bapa di surga untuk anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, berikanlah pekerjaan yang tepat kepada mereka. Kami berdoa juga ya Bapa di surga bagi anak-anak Tuhan yang mencari jodoh. Tuhan memberikan jodoh yang tepat kepada mereka, jodoh yang takut akan Tuhan, jodoh yang menghormati orang tua, jodoh yang setia beribadah kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, kami doakan juga untuk anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati mereka dalam pertumbuhan jasmani maupun rohani yang baik. Mampukan orang tua memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya ini, dan juga gereja memperhatikan kebutuhan rohani mereka, sehingga di masa yang akan datang mereka menjadi generasi yang kuat, generasi yang berkualitas untuk melanjutkan tanda-tanda kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami berdoa bagi orang tua kami usinda dalam masa tua mereka supaya tetap Tuhan berkati mereka, menjaga, melindungi mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang merindukan keturunan, keluarga-keluarga yang merindukan keturunan putra dan putri. Oh Tuhan, tiada mustahil bagimu. Namun kami mohon kepadamu supaya Tuhan berikan kekuatan, kesabaran kepada mereka menantikan setiap doa-doa mereka. Ya Bapa, dengarkanlah doa mereka. Bapa di surga, kami doakan untuk pos-pos pelayanan kami. Tuhan berkati pos-pos pelayanan beserta dengan hamba Tuhan dan keluarga, pengurus gereja dan seluruh jemaat-Mu yang ada di pos pelayanan. Berkatilah mereka dalam pelayanan. Bertambah-tambah jiwa yang dibawa di dalam pos-pos pelayanan, sehingga gereja-Mu semakin bertumbuh, bukan saja dalam kualitas tapi juga kuantitas, semakin mandiri ke depannya. Ya Bapa, kami doakan untuk bangsa dan negara kami, berkati bangsa kami yang kami cintai ini. Berkati presiden, wakil presiden, para kabinet, para kepala daerah. Tuhanlah memberkati mereka dan penuh hikmat bijaksana mereka memimpin bangsa kami. Kami doakan juga untuk Jakarta di mana kami tinggal, Jabodetabek. Tuhanlah memberkati, damai sejahtera ada di Jabodetabek ini di mana anak Tuhan tinggal. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk pembangunan geraha, rumah pastori, kantor wilayah GMI wilayah 2 yang sedang membangun saat ini. Tuhan campur tangan di dalamnya supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kami doakan juga untuk pos pelayanan di Papua yang akan kami bangun. Tuhan juga memberkati dana yang akan dibutuhkan. Hamba-hamba Tuhan yang ada di sana juga supaya dapat mempersiapkan. Berkati tim misi yang mempersiapkan segala sesuatu untuk pembangunan ini. Kami percaya seluruh jemaat-Mu juga akan mendukung pembangunan rumah Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, menghibur kamu sekalian hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.